Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai latihan soal menghitung volume bangun ruang gabungan. Setelah video sebelumnya, kita belajar bagaimana menghitung volume bangun ruang balok, kubus, limas, tabung, kerucut, dan bola. Kali ini, dari soal buku Matematika Senang Belajar Matematika kelas 6, halaman 157 sampai 158, kita akan berlatih bersama, belajar bersama untuk menghitung volume bangun gabungan dari bangun-bangun yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah siap adik-adik? Sudah siap dengan alat tulisnya? Ya, bukunya mungkin bagi yang punya bisa dibuka halaman 157 agar kalian mudah untuk mengikutinya. Mari kita mulai saja ya. Tetapi sebelum kita mulai nomor 1, kalau kalian masih bingung, kalau belum paham salah satu bangun ruang, kalian bisa cek videonya di link di deskripsi atau mungkin di pojok kanan atas jika muncul linknya, kalian bisa klik untuk mencoba mereview ulang ya bagaimana menghitung volume bangun ruang. Dari gambar sekilas di bagian ini kalian akan melihat bangun-bangun yang akan kita hitung volumenya ya. Sepertinya sangat menarik sekali ya. Oke. Kita mulai saja soal nomor 1. Pada soal yang tampak di layar kalian, atau mungkin kalian sambil baca buku ya, di buku kalian, ada gambar 3 bangun yang menjadi satu kesatuan bangun utuh begitu ya. Bangun itu adalah terdiri ya, kita beri kode ya, misalkan yang dari atas ke bawah, bangun 1 ini ya, saya pakai warna yang berbeda, ini bangun 1, ini bangun 2, ini bangun ketiga. Bangun 1 adalah kerucut, bangun 2 tabung, bangun 3 adalah setengah bola. Maka kita akan mulai hitung dengan cara sendiri-sendiri. Artinya kita hitung volume bangun 1 dulu, hitung volume bangun 2, hitung volume bangun 3. Lalu kita jumlahkan semuanya. Ya, jadi caranya seperti itu. Oke, kita mulai dari volume bangun 1, yaitu kerucut. Kerucut ini sudah diketahui garis pelukisnya 13 atau S. Jari-jari otomatis mengambil dari panjang 10 ini, maka jari-jarinya adalah separohnya yaitu 5. R-nya berarti 5. Ya, tinggal pertanyaan berikutnya adalah berapa tingginya. Ini yang nanti kita harus cari dulu dengan konsep Pythagoras. Tuh ya. Saya mulai saja untuk mencari tinggi dulu. Jadi kita awali dengan mencari tinggi dulu. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Maka yang kita cari tinggi, S-nya sudah ketemu atau diketahui 13, ini R-nya sudah diketahui 5. Kalau kalian sudah terbiasa menghitung Pythagoras, kalian akan sanggup mengingat ya, ini T-nya berapa. Ya, pasangan 5, 13 pasti pasangannya adalah 12. Kalau kalian sudah paham seperti itu, tidak perlu dicari lagi. Tapi kita buktikan dulu teori Pythagorasnya. Berarti mencari T, T sama dengan akar dari, karena T-nya ini yang tinggi, siku-siku di sini, depan siku-siku adalah yang paling panjang S-nya, maka S-nya nanti dikurangi R gitu ya. S kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 13 dikali 13 itu 169 dikurangi 25. Oke. Sama dengan akar dari 144 ya. 144 diakarkan sama dengan 12 cm ya satuan. Maka T-nya udah tahu nih 12. Kita masukkan saja langsung rumusnya.
Volume kerucut sama dengan, ini bangun yang ada puncak, ya sama seperti limas, maka ada 1/3-nya. 1/3 kali luas alas dikali dengan tingginya. Kita masukkan angka-angkanya, 1/3 kali luas alas. Alasnya bentuknya lingkaran, maka pakai rumus lingkaran. Rumus luas lingkaran kan mungkin saya tulis di sini biar nanti muat tulisannya ya. Luas alasnya sama dengan luas lingkaran kan pi kali R kali R. Karena R-nya adalah bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. 3,14 ya. Dikali 5 dikali tingginya 12. Ada yang bisa kita coret untuk menyederhanakan perhitungannya. Misalnya nih 3 dengan 12 ini kan bisa. Ini 4. Ya, 4. 12 bagi 3 kan 4. Setelah itu kita kalikan. Ini ada 5 kali 5 itu 25. Berikutnya 25 ini kita kalikan dengan 4. 25 kali 4 berapa? Mudah sekali, 100. 100 dikali 3,14 menghilangkan koma karena 100 nolnya 2, ini di belakang koma 2 maka hilang ya. Jadi fungsi kita menyederhanakan langsung hitungan, satu meminimalisir kesalahan hitung karena dengan angka yang jauh lebih banyak pasti lebih susah hitungnya ya. Kedua, akan cepat menemukan jawaban tanpa harus menggunakan perhitungan yang lama dan panjang. Maka sama dengan ya, hasilnya adalah sama dengan 314 cm kubik. Ini yang kerucut. Berikutnya bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah tabung. Ya, volume ya, kita kasih keterangan dulu boleh, tabung. Volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya kita sudah peroleh dengan cara ini ya, 3,14 kali R kali R. Kita langsung tulis saja 3,14 kali 5 pangkat 2 ya, kali tingginya adalah ini 12. Oke. Sama seperti tadi, caranya adalah kita mencoba menghitung disederhanakan. Misalnya begini. 5 pangkat 2 itu kan 25. 25 dikali 12 ya. Sama artinya, ini salah satu teknik ya. 25 itu kan anggap saja ketika 100 dibagi 4 kan 25. Maka perkalian dengan 25 itu kayak angka itu, berarti angka itu adalah 12 dibagi dengan 4. Tapi hasilnya dikali 100. Itu sama. Maksudnya bagaimana ya? 25 itu kan berasal dari 100 dibagi 4. Berarti kita bisa menuliskan 12 dikali 25 itu searti atau sama dengan 12 dikali 100 dibagi 4. Ini kan 12 dibagi 4 itu kan 3. 3 dikali 100 itu 300. Jadi ini cara mudah untuk menghitung perkalian dengan 25. Nanti ada perkalian dengan 5, perkalian dengan 50, perkalian dengan 125. Itu ada teknik yang seperti itu. Nanti pada soal-soal lain kita mungkin akan menjumpai. Jadi ini jawabannya 300, kita tuliskan untuk menyederhanakan. Menyederhanakan hitungan sekaligus menghindari kesalahan ya. Ini tadi 300. Berarti tinggal 300 dikali 3,14. Nolnya 2, ini hilang komanya nanti. Berarti tinggal hitungnya 314 dikali 3. Jadi lebih mudah menghitungnya. Kita hitung coretannya mungkin di sini 314 dikali 3. 12, 1, 3 tambah 1, 4, 9. Jadi hasilnya adalah 942. 942 cm kubik. Begitu ya, ini untuk volume tabungnya. Berikutnya yang terakhir adalah bangun setengah bulat.
Karena setengah kita kasih rumusnya adalah volume sama dengan setengah kali rumus volume bola ya, yaitu 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kita masukkan setengah kali 4/3 kali 3,14 dikali R-nya tadi adalah 5 ya. 5/3. 5/3. Oke, ini kita bisa, ada yang bisa disederhanakan, kita langsung sederhanakan saja. Misal ini setengah 2 sama 4, ini kan 2. Kemudian 5/3 itu 5 kali 5, 25. 25 kali 5. 25 kali 5 adalah 125. Jadi nanti menghitungnya adalah 2 dikali 314 dikali 125 dibagi 3. Kalau ada yang bisa dicoret silakan coret. Berarti ini dikali ini kan bisa mudah. 125 dikali 2 ya, berarti 200 ditambah 50, berarti 250. 250 kali 3,14 terus dibagi 3 ya. Kalau kalian menghitung dengan baik, dengan benar, kita akan memperoleh angka yang sama. Tentu kalian nanti menghitungnya harus dengan teliti ya. Usahakan tidak menggunakan alat bantu terlebih dahulu untuk belajar menghitung manual. Nanti kita akan menemukan hasil 785 ya dibagi dengan 3. Oke, dibagi dengan 3, 7 dibagi 3 berarti 2 kan 6. Berarti sisa 1. 18 dibagi dengan 3 itu 6. Ya, kemudian masih menyisakan berapa? 5. 5 dibagi 3 itu 1. Masih menyisakan 2. 2/3 ya. 2/3 maka 20 dibagi dengan 3, 18, 6, berarti 6, 6, 6, 6, seterusnya itu kita singkat 67 langsung sentimeter kubik. Kita sudah memperoleh hasil dari bangun 1 ini, bangun 2 ini, ya, bangun 3 ini. Langkah terakhir untuk menghitung volume gabungan adalah menjumlahkan ketiga-tiganya. Jadi 314 ditambah 942 ditambah ini. Saya langsung menulis hasilnya di sini karena sudah tidak muat. Kalau dihapus nanti tidak jelas kalian menulisnya. Intinya digabung jumlahnya ya, dari masing-masing volume kita akan menemukan hasil gabungan dari ketiga bangun tadi. Hasilnya adalah 1 ya 517,67 ya, jangan lupa satuannya sentimeter kubik. Ini jawaban untuk volume gabungan ya, FG itu volume gabungan. Oke adik-adik semuanya bisa memahami untuk soal nomor 1. Jadi kalau hanya melihat hasil akhir dari layar kalian kayaknya banyak banget mumet gitu, susah. Tapi kalau kalian step by step mengikuti, kalian mudah memahami dengan sendirinya. Mari kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, ada soal nomor 1 yang B karena tadi ada 1A dan 1B. Kita lihat analisis dulu bangunnya ada bangun apa saja. Ini 12, 12, 12. Maka bangun yang tengah ini, yang tengah adalah kubus. Dua bangun yang atas, ini sama ini, ya. Apa ini? Limas. 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Ini untuk bangun atas, atau kita anggap bangun 1. Ini bangun 2, ini bangun 3.
Perhatikan dulu antara limas atas, limas 1 dengan limas ketiga ini ukurannya sama. Maka nanti kita bisa menghitung dengan mudah, yaitu dikali 2 begitu ya. Kemudian kubusnya dihitung sendiri. Tetapi ada satu pekerjaan dulu yang harus kita selesaikan, yaitu menghitung tingginya, tinggi limas ini. Karena yang diketahui 10 ini adalah tinggi dari bidang tegaknya, sisi tegaknya, yaitu segitiga di sini. Maka kita cari tinggi yang di sini. Karena ini 12, otomatis sini separuh dari panjang sisinya adalah 6. Ini 6, kemudian ini 10, kita cari T-nya. T maka 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Saya tulis di sini T sama dengan, ini teori Pitagoras, ya, 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kali 2, 10 kali 10, 100, 100 kurangi 36. 100 kurangi 36 hasilnya adalah 64. Berarti akar 64 sama dengan 8. Berarti T-nya sudah diketahui 8. Kita mulai saja menghitung. Yang pertama, kita menghitung volume dari 2 limas, gitu aja tulisnya. Sama dengan, maka 2 dikali rumus limas, volumenya 1/3. Ini bangun ruang dengan puncak, maka ada 1/3-nya. Kali luas alas dikali dengan tinggi. Kita masukkan angkanya. LA, alasnya adalah berbentuk persegi. Maka sisi kali sisi, yaitu 12 dikali dengan 12. 12 kali 12. Tingginya adalah 8. Ada yang bisa kita sederhanakan? Kita sederhanakan. Misalnya ini 3 dengan 12, ini 4. Berarti nanti tinggal menghitungnya adalah 2 dikali 4, 8. 8 dikali 8, 64. Berarti 64 dikali 12. 64 dikali 12. 8, 12, 4, 6. 8, 6, 7. Jadi hasilnya adalah ya 64 dikali 12. Coba cek lagi. Ini 8, ini 12. Oke, 8, 6, 7. Sudah betul hasilnya. Ya. Maka kita tulis begitu. Kita hapus dulu biar memudahkan kalian semua untuk mencatatnya. 7, 6, 8 tadi ya hasilnya ya. Sama dengan 7, 6, 8 cm kubik. Oke, ini yang pertama, volume limasnya. Yang terakhir adalah kita menghitung volume dari kubus. Ya, S pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3 atau 12 dikali 12 dikali 12. 12 dikali 12 dikali 12, kita nanti akan memperoleh hasil 12 dikali 12 itu 1, 4, 1, 4, 4 dikali dengan 12. Coba kita hitung dulu di sini. 144 dikali 12. 8, 8, 2, 4, 4, 1. 8, 12, sisa 1, 6, 7, 1. Berarti 1728. 1728, 1728 cm kubik. Langkah selanjutnya menggabungkan hasilnya karena yang ditanya volume gabungan. Berarti volume gabungan sama dengan 768 ditambah 1728. Sama dengan 8 ditambah 8, 16. Sisa 1. Berarti ini jadi 3, 3 tambah 6, 9. Oke, 7 ditambah 7, 14.
Sisa 1 ditambah 1, 2. Oke, hasilnya 2496 cm kubik. Ini untuk hasil nomor 1 yang B. Oke adik-adik, selesai soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2, gambarnya cukup menarik dan sedikit menakutkan ya. Gambarnya menakutkan, tapi matematika tidak menakutkan ya. Ini ada 2 irisan, kalau dilihat ada 2 bangun ruang. Yang pertama ini yang atas adalah setengah dari tabung. Yang bawah adalah balok. Oke. Maka volume gabungannya kita hitung volume setengah tabung dulu. Rumusnya kita tulis dulu setengahnya dulu kali rumus volume tabung itu sendiri. Tabung itu luas alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali, lihat di sini. Karena tabung kita harus tahu jari-jari, maka jari-jarinya sini. Ini 10, berarti ini R-nya 5. T-nya sama dengan ya 20 ini, panjangnya sama. Berarti setengah, ya, Pi-nya kita pakai 3,14 kali 5 kali 5 kali 20. Oke, ini kita bisa sederhanakan juga untuk mempermudah menghitung. Kita coret 2 dengan 20 menghasilkan ini 10. 10 nanti kita bisa coret untuk menghilangkan atau mengurangi komanya. Nanti komanya jadi 31,4. Ini dikali hasilnya adalah 25. Berarti nanti perkaliannya adalah 31,4 dikali dengan 25. Jadi lebih sederhana menghitungnya. Kita coba hitung 314 dikali dengan 25. 5 kali 4 20, 2, 5 kali 1 5, 6 7. Kemudian 5 kali 3 15. Ya. Ini 8 2 6. 0 15 sisa 1 6 7 8 7. Komanya ada 1, ini sisa 0, maka hilangin saja seperti ini. Berarti sisanya 785 begitu. Oke, hasilnya sama dengan, oke, pakai yang hitam saja, 785 cm kubik. Ini untuk yang setengah tabung ya, untuk soal nomor 2 ya. Yang berikutnya kita lanjut di bagian baloknya, volume balok. P kali L kali T ya, mudah. Tinggal berarti 10 ini 20 ini 8. Berarti 20 kali 10 kali 8. Nolnya kita abaikan, 2 kali 1 2, 2 kali 8 sama dengan 16. Ditambahin nolnya 2. Titik sentimeter kubik. Volume gabungan maka tinggal ditambahkan 785 ditambah 1600 sama dengan 5 tambah 0 itu 5. 8 tulis, 7 ditambah 6 13. Sisa 1 maka tambah 1 2. 2385 cm kubik. Ini untuk soal 1C ya, 2385 cm kubik. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Ini ada adik Beni yang sedang bermain dengan temannya. Keduanya membuat miniatur rumah dengan menggunakan bangun ruang. Ada bangun ruang apa saja di situ? Yang pertama adalah bangun ruang kubus dan bangun ruang prisma segi 3. Kubus kan berarti yang di bawah ini, ya, kelihatan ya.
kubus adalah yang di bawah, kemudian prismanya adalah yang di atas ini. Ini prisma, tetapi prismanya posisinya ditidurkan. Berarti yang bagian ini adalah nanti alasnya. Alasnya berbentuk segitiga. Oke, di sini sudah diketahui jika diukur, ini diukur ya, sisi perseginya 5. Berarti ini 5 cm. Panjang dari A katakanlah sampai B sini. 5 cm. Karena ini kubus berarti semuanya 5. Berapa sentimeter volume 3 miniatur? Kita hitung satu dulu. Satu bangun ini. Lalu dikalikan 3 seperti itu. Oke, kita mulai. Bangun volume kubus dulu yang mudah. Maka S pangkat 3 sama dengan sisinya ini 5, maka adalah 5 pangkat 3 gitu ya. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 seperti tadi sudah berkali-kali ini 5 pangkat 3 seharusnya kita sudah mulai hafal ya. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 cm kubik. Sekarang volume prisma. Prisma segitiga ya, segitiga. Sama dengan prinsipnya sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Alasnya yang bentuknya segitiga. Meskipun ini kalau ini posisi tidur nanti kita anggap alasnya bawah, tidak, tapi ini yang tetap menjadi alas. Maka sama dengan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi kali, ini tinggi yang saya tulis paling belakang adalah tinggi untuk bangun prismanya. Tinggi ini adalah tinggi dari segitiganya. Kita masukkan setengah. Alasnya yang mana? Alasnya adalah yang ini 6. Maka kali 6. Tingginya yang mana? Tingginya yang 4 ini. 4. Sedangkan tinggi yang ini adalah tinggi yang prismanya ini yang 6 di sini. Oke. Kali dengan 6. Seperti biasa ada yang sederhanakan ini coret sama ini bisa ini 2. Oke. Berarti 6 kali 6 kali 2 ya. 6 kali 6 36 36 kali 2 72 cm kubik. Oke, kita cari volume gabungannya dulu, nanti baru dikali 3 ya. Volume gabungan sama dengan 125 ditambah 72. 5 tambah 2, 7. 2 ditambah 7, 9. Terus ini tetap 1, berarti 197. 197. Kemudian kalau 3 ya, volume 3 bangun, maka tinggal 3 dikali 197 sama dengan ya 3 dikali, mungkin kita coret-coretan dulu boleh. 21 2 27 ditambah 2 29 2 masih menyisakan berapa ya? Kita coba cek lagi. 7 kali 3 21 maka sisa 2. 9 dikali dengan 3 itu 27. 27 ditambah 2, 29. Sisa 2. 3 kali 1, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 591 hasilnya ya. 591 cm kubik. Ini juga tadi cm kubik. Inilah volume dari 3 bangun miniatur rumah yang sedang ditanyakan di soal nomor 2. Oke, mudah bukan? Prinsipnya kita pahami dulu bangun gabungan itu terdiri dari bangun apa saja. Lalu kita kembali mengingat bagaimana untuk menghitung volume masing-masing bangun yang sudah kita temukan. Nomor 3, ini sepertinya nomor terakhir. Ada mainan berbentuk kue tar dengan diameter paling atas pada mainan adalah 14. Tiap diameter di bawahnya ya, selisihnya 7. Berarti semakin ke bawah kan semakin besar. Kalau
di atas diameternya yang paling kecil ini, ya, yang paling kecil ini diameternya 14. Maka yang bawahnya adalah berapa? Selisih 7, berarti ditambah dengan 7. 14 ditambah 7 itu 21. Berarti yang ini 21. 21 ditambah dengan 7, berarti yang bawah sendiri diameternya 28. Lalu tinggi masing-masing berapa? Tinggi masing-masing, ya mungkin kita bantu dengan gambar ini, kita pisahkan menjadi 3 bangun ya. Ini bangun paling bawah, atasnya lagi, yang ini yang terakhir. Kita coba kasih keterangan masing-masing gambarnya, ukurannya ya. Tadi yang paling bawah D-nya 14, maka ini R-nya adalah 7. Tingginya karena ini dianggap sama, maka 45 ini dibagi 3, yaitu 15. Berarti ini tingginya 15. Ini diameternya 21, maka R-nya 21 dibagi dengan 2, yaitu 10,5 dengan tinggi yang sama. Bawah 28 dibagi 2, ini 14, R-nya 14, tingginya sama. Oke, mari kita hitung satu persatu, nanti hasilnya dijumlahkan. Ya. Saya sebut ini 1, 2, ini yang ketiga, gitu ya. Kita hitung yang tabung pertama. Sama dengan ya, volume sama dengan luas alas kali tinggi, tentunya rumusnya ya, luas alas kali tinggi sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 15. Ini kita bisa coret dengan ini. 22 dikali 7 ya, berarti 154. 154 dikali 15. Nanti 154 dikali 15, kalau kalian menghitungnya tepat ya, 154 dikali 15, maka akan memperoleh hasil 2310 cm kubik. Yang kedua ya, sama dengan ini 10,5. Kita pakainya yang mana? Pakai 22/7 atau pakai yang 3,14? Kalau melihat D, 21 itu kan kelipatan 7, maka kita lebih baik pakai 22/7. Tetapi dengan menuliskannya yang berbeda. Ya. Karena prinsipnya kan R sama dengan D/2. Maka kita tulis D/2 saja atau 21/2. Jadi kita mudah menghitungnya. Jadi 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali 15. Ya, nanti kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Misalnya ini bisa coret, ini coret. Maka hasilnya adalah 3. 2 sama ini bisa dicoret, ini 11. Oke, berarti tinggal menyisakan 11 dikali 3, ini 33. Berarti 33 dikali 21 dikali dengan 15, terus dibagi dengan 2 ya. Oke. Sama dengan 33 dikali 21, kita akan memperoleh hasil 693. Kemudian dikali dengan 15. 10.395. Lalu dibagi dengan 2. Kita akan memperoleh hasil 5.197,5 cm kubik. Sekarang bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga 14 ya. Kalau kalian lihat di bangun yang ketiga ya, nanti kita akan sebenarnya mudah dari hitungan yang satu ini. Karena diameternya, jari-jarinya ini kan 2 kali lipatnya. Maka volumenya sebenarnya 2 kali lipatnya. Ya.
Kita hitung manual saja dulu. 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 15. Ini kita bisa coret dengan ini 2. Berarti ini kali ini 44. 44 dikali 14, 44 dikali dengan 14 dikali dengan 15. Kita akan memperoleh hasil 9.240 cm kubik. Oke, maka volume gabungan dari ketiga-tiganya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 2.310 ditambah 5.197,5 ditambah 9.240. Kita hitung semua. Kalau kalian nanti menghitungnya dengan tepat, ya 2.310 ditambah dengan 5.197,5 ditambah dengan 9.240, kita akan memperoleh hasil yang cukup banyak, yaitu 16.747,5. Ya, ini satuannya sudah tidak muat, tulisnya satuannya adalah cm kubik. Ya, 16.747,5 cm kubik untuk soal nomor 3. Oke, ini sudah selesai untuk soal bangun ruang gabungan menghitung volumenya. Semoga kalian cukup memahami dengan baik. Langkah pertama, kalau volume gabungan, sekali lagi, analisis masing-masing bangunnya, terdiri dari bangun apa saja. Setelah itu, kita hitung satu persatu. Langkah terakhir adalah menjumlahkannya. Terima kasih sudah sampai akhir di video kali ini. Durasinya cukup panjang, semoga kalian cukup paham. Sampai ketemu di video yang lain.